Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Doa 69. Mudah-mudahan kalian semuanya yang lagi menyimak channel Doa 69 banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, sehat walafiat, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Doa 69, kisah singa Allah yang disalati Nabi 70 kali ketika wafat. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang dikenal luas di masyarakat Arab sebagai pemuda cerdas dan pemberani. Ketangkasannya dalam bermain pedang dan kuda dikenal luas di masyarakat Quraisy Mekah, bahkan di kalangan suku-suku Arab sekitar Mekah. Beliau senang menyendiri dan berburu di padang pasir. Oleh karenanya, beliau sering menjadi incaran kejahatan di padang pasir yang sepi. Pada suatu hari, datanglah sekelompok pria berkuda dan berkata kepadanya, "Serahkan apa yang kau dapat." Hamzah bin Abdul Muttalib hanya diam, lalu berkata salah seorang lainnya, "Mungkin dia ingin melawan." Hamzah bin Abdul Muttalib menjawab, "Akan lebih adil jika kita bagi dua saja." Orang-orang itu langsung turun dari kudanya untuk menyerang Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah pun melawan mereka sambil berkata, "Rasakan serangan Hamzah bin Abdul Muttalib." Semua orang ketakutan dan berlari pontang-panting. Jika disebut namanya siapapun dan berapapun jumlah orang yang berniat jahat terhadap dirinya, pasti akan menghindarinya. Nama Hamzah bin Abdul Muttalib semakin bersinar ketika saat berburu ia berhasil membunuh seekor singa. Tubuhnya dikuliti dan diletakkan di planet kudanya. Maka saat memasuki kota Mekah, penduduk Mekah semakin mengaguminya hingga ia disebut sebagai Sayyul Usul ataupun sang pemburu singa. Sebagai putra Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib demikian pula terhadap nasib keponakan tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Hamzah sudah mengenal dekat sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran dan keluhuran keponakannya itu selalu membuatnya takjub dan bersimpati. Dia sangat paham dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, karena umumnya hanya terpaut 2 tahun. Maka sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menyerah pada Islam di usia 40 tahun, Nabi mendapat kecaman dan ancaman Quraisy. Hamzah bin Abdul Muttalib selalu membela dengan sepenuh hatinya. Beliau mendatangi orang-orang Quraisy dan berkata, "Dengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan ini. Sebelum ada yang berbicara, demi Tuhan, siapa yang menggangguku, kakakku Abu Thalib dan keponakanku Muhammad, akan aku buat mereka marah dan tak sanggup menghadapiku." Andai saja tidak dicegah oleh Abu Thalib, kakaknya sendiri, Hamzah yang sangat ditakuti Quraisy, sudah menghunuskan
pedang untuk menyerang siapa saja yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamzah berkata, "Bagiku tidak ada jalan lain bagi mereka selain dengan pedang aku. Bersumpah siapa yang berani menyentuh Muhammad pasti berhadapan denganku. Dan tidak akan ada satupun yang lolos dariku." Abu Thalib menjawab, "Jangan begitu, tidak dengan cara kekerasan, wahai Hamzah, tapi menghadapi Quraisy dengan cara yang lembut. Aku khawatir mereka membalas dendam pada kaum muslimin yang lemah. Tapi jika mereka ingin menyakiti Muhammad," Hamzah bin Abdul Muttalib langsung menjawab, "Kita lawan mereka dengan kekuatan senjata. Apa yang kita takutkan, wahai kakakku Abu Thalib? Kita punya kekuatan yang hebat." Abu Thalib berkata, "Dengarlah wahai Hamzah, saat kaum Quraisy mengecam siapa saja untuk masuk Islam, Hamzah justru tampil melindunginya bersama kakaknya Abu Thalib dan Abdul Muttalib. Suku-suku lain di luar Mekah yang ingin memeluk Islam bahkan ia kawal hingga rumah keponakan tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada yang berani mengganggu. Padahal Hamzah sendiri tidak memeluk Islam." Diceritakan saat Hamzah berjalan dengan salah seorang sahabatnya. Sahabatnya itu berkata, "Tenangkan dirimu, wahai sahabatku. Jika menjadi pengikut Muhammad, pasti kau beruntung. Ikutilah, masuk denganku." "Kau saja yang masuk, wahai sahabatku," kata Hamzah. Namun saat ia mendengar ayat Al-Quran, ia tertegun dan hatinya yang keras itu mencair. Pada suatu hari, Hamzah bin Abdul Muttalib tidak sengaja mendengar Abu Huzaifah sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, "Sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya, yang akan menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumput, lalu dijadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman." Hamzah berkata pada Abu Sufyan, Lanjutkan saja, wahai Abu Sufyan." Ia begitu terpikat dengan untaian Al-Quran yang lama-kelamaan ia yakin bukan dari untaian buatan manusia. Kaum Quraisy yang tidak bisa menyentuh Nabi Muhammad SAW kemudian melampiaskan amarah mereka kepada para pengikut Nabi Muhammad yang lemah, kepada para kaum mukmin yang berasal dari budak dan kaum miskin Mekah. Hamzah bin Abdul Muttalib semakin geram. Ia tidak bisa membela kaum lemah, pengikut Nabi Muhammad SAW, karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Ia baru bisa bertindak jika Muhammad sang keponakannya sendiri yang disakiti. Hingga pada suatu ketika Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib berkata kepada Abu Thalib, "Ketahuilah wahai kakakku Abu Thalib, kaum Quraisy tidak berani mendekati Muhammad, tapi mereka tidak takut dengan kaum muslimin yang lemah." Hingga suatu ketika Abu Jahal yang paling membenci Nabi tak kuasa menahan diri hingga ia mencaci dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Lalu saudara Abu Jahal bertanya kepada Abu Jahal, "Kenapa kau menyakiti Muhammad, wahai saudaraku?"
akan jadi kemarahan Bani Hasyim. Perbuatanmu sangat ceroboh sekali. Abu Jahal hanya terdiam. Lalu salah seorang dari mereka berkata, tapi Muhammad melarang keluarganya bertindak perang. Mereka takut. Seseorang yang lain menjawab, keluarga Bani Hasyim tidak pernah merasa takut. Abu Jahal melanjutkan, kalau begitu, mana mereka? Di mana mereka? Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, awas Hamzah, datang. Mereka hanya terdiam, membisu mendengar perbuatan Abu Jahal. Sayyidina Hamzah bin Abu Thalib yang baru tiba dari berburu begitu marah dan langsung menuju ke Darun Nazwa, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya hingga tersungkur dan berdarah. Hamzah bin Abdul Muttalib berkata kepada orang-orang Quraisy, aku menganut agamanya. Kata-kata dia adalah kata-kataku. Juga rasakan pembalasan dari keluargaku. Seluruh petinggi Quraisy terkejut dengan keberanian Hamzah. Mereka semakin terperangah ketika Sayyidina Hamzah dengan amarahnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan bahwa dirinya seorang pengikut Nabi Muhammad SAW. Hamzah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan pengikut Nabi Muhammad SAW, Hamzah mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Inilah peristiwa Islamnya paman Nabi, seorang pemburu singa, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kabilah anti-Islam keluarga besar Abu Jahal segera bergegas melindungi dan akan membalas. Namun Abu Jahal melarang karena dia telah menyakiti keponakan Hamzah. Maka Hamzah yang sehebat itu ternyata tetap memiliki sifat yang tawadu. Suatu hari Hamzah ditanya oleh seseorang, siapa yang lebih besar wahai Hamzah, kamu atau Rasulullah? Orang itu sebenarnya bertanya tentang masalah usia. Artinya, siapa yang lebih tua usianya? Tapi Sayyidina Hamzah mengatakan, Hamzah pun berkata bahwa Rasulullah lebih besar daripada saya, tapi saya dilahirkan lebih dulu daripada beliau. Lihat adab Sayyidina Hamzah mengajarkan kepada kita tentang adab kepada orang yang mulia, kepada orang yang berilmu, apalagi Rasulullah SAW. Sejak itulah Hamzah bin Abdul Muttalib selalu mendampingi keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam suka maupun duka. Beliau menjadi perisai bagi tangan-tangan yang akan menyakiti Nabi. Keberanian dan ketangkasannya yang menaklukkan Quraisy membuka pintu bagi penduduk Mekah dan suku lainnya yang ingin memeluk Islam. Kaum Quraisy semakin keras menindak para pengikut Islam dari kaum-kaum lemah. Andai Hamzah tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, Hamzah tentu sudah berteriak dengan pedangnya. Hamzah yang tidak kuasa menahan diri dari tindakan bengis Quraisy sangat patuh keponakannya, yaitu Rasulullah SAW, yang selalu memintanya agar bersabar sekalipun harus menjalani hidup sengsara di lembah Abu Thalib saat kaum Quraisy memboikot Nabi dan keluarga besar Bani Hasyim.
selama 3 tahun lamanya. Saat itu Hamzah berkata, "Demi Allah, andai saja Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk bersabar, maka akan aku datang ke Quraisy yang membahayakan kita dan aku robek kertas kesepakatan pemboikotan." Lalu sahabatnya berkata, "Kita harus mentaati perintah Rasulullah." Hamzah menjawab, "Aku mohon untuk memerangi kaum Quraisy." Lalu Rasulullah menjawab, "Bersabarlah, janji Allah pasti benar." Saat Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Madinah, Hamzah pun mentaatinya dengan sepenuh hati, sekalipun sebenarnya ia mampu menghadapi Quraisy. Saat hendak hijrah, Hamzah berkata kepada kaum Quraisy, "Aku Hamzah bin Abdul Muttalib. Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangiku, hadapi aku di Madinah." Hamzah bersama dengan kaum muslimin membangun kota Madinah sebagai basis dakwah Islam. Hamzah pun ditunjuk Rasulullah SAW memimpin ekspedisi pengintaian di jalur dagang Quraisy pada tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin bermaksud mencegah kafilah dagang Quraisy untuk mengambil hak mereka yang dirampas Quraisy. Hamzah menyeru kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, kita telah meninggalkan Mekah dengan meninggalkan seluruh harta dan rumah kita. Ada kabar dari Mekah, Abu Sufyan memimpin kafilah dagang seluruh harta Quraisy. Gambar ini ketika sampai di Mekah menjadi kesempatan besar bagi Abu Jahal untuk mengobarkan api peperangan dengan umat Islam di Madinah." Saat itu telah turun wahyu Allah yang mengizinkan kaum muslimin berperang. Hamzah bin Abdul Muttalib ditunjuk oleh Nabi sebagai salah satu komandan dari perang di lembah Badar. Maka terjadilah perang sengit pertama dalam Islam yang dikenal dengan perang Badar. 300 pasukan muslimin melawan hampir 1000 personil Quraisy. Perang yang diawali dengan perang tanding ini kemudian meletus. Hamzah berhasil membunuh tokoh Quraisy yang paling membenci Nabi, yaitu ayah Hindun Utbah bin Rabi'ah dan putranya serta adiknya, hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar. Secara hebat, Hamzah bin Abdul Muttalib menjadi pahlawan perang Badar. Ia tidak lagi disebut sang pemburu singa, tapi ia dijuluki singa Allah karena kegigihannya membela agama Allah dan Rasulnya. Perang Badar menorehkan kesedihan bagi kaum Quraisy di Mekah. Nama Hamzah disebut-sebut sebagai biang dari kemalangan kaum Quraisy. Aroma dendam berkata, Hindun istri Abu Sufyan bertekad membalas dendam atas kematian ayahnya, yaitu Utbah bin Rabi'ah, paman dan adiknya. Hindun terlaksana. Setahun kemudian, tepatnya tahun 3 Hijriah, kaum Quraisy dipimpin Abu Sufyan berhasil menghimpun sekitar 3.000 pasukan. Mereka pun kemudian bergerak ke Uhud di Madinah. Rasulullah SAW dan Hamzah Abdul Muttalib menjadi sasaran utama kaum Quraisy dalam peperangan ini. Hindun yang ikut dalam peperangan menyuruh kepada kaum musyrikin, "Jika kalian maju menghadapi musuh, akan kami berikan pelukan dan kami gelar permadani. Jika kalian mundur, lebih baik kita berpisah untuk selamanya. Wahai kaumku, ayo perangi mereka." Perang pun berlangsung sengit. Hamzah diserang oleh banyak musuh.
tetapi dengan gagahnya ia berhasil menumpas satu persatu musuh-musuh Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sejarah mencatat tidak kurang dari 30 Quraisy mati di tangannya. Kemenangan sudah diambang pintu. Andai saja para pemanah muslimin yang ditempatkan di Bukit Uhud tidak meninggalkan tempat lantaran tergiur dengan harta rampasan. Dalam kondisi inilah, tanpa disadari, Hamzah ada seorang bernama Wasi yang diam-diam telah mengincarnya dari kejauhan. Hamzah menjadi bidikan tombak Wasi hingga saat sang singa Allah itu lengah, tambah kuasai melesat dan menancap di perut Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman tercinta Nabi ini berusaha sekuat tenaga bangkit untuk menyerang Wasi, tapi tombak Wasi telah melukainya sehingga hanya beberapa langkah saja Hamzah kemudian tumbang dan menghembuskan napas terakhirnya. Kaum muslimin terdesak hingga berlindung di atas bukit Uhud. Rasulullah SAW sendiri terus diburu hingga terluka parah. Sekitar 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syahid. Jasad Hamzah yang terbaring di antara jenazah kaum muslimin lainnya dihampiri Hindun dengan dendam menyala di koyaknya tubuh Hamzah untuk kemudian dikunyahnya jantungnya, namun dimuntahkan kembali. Andai saja Hindun menelan jantung Hamzah, mungkin akan berada, karena sesuai sabda Nabi, orang yang menelan bagian tubuh Hamzah tidak akan tersentuh api neraka. Usai peperangan, Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Langkah Rasulullah terhenti di depan jasad paman tercintanya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Air matanya menetes di kuda belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab sudah merosot sedemikian rupa, hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad mamahnya. Rasulullah SAW mendekati jasad Hamzah lalu berkata, "Tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan dariku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu Rasulullah dan kaum muslimin mensalatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya satu persatu. Pertama Hamzah disalatkan, lalu dibawa lagi jasad seorang syahid, lalu disalatkan, sementara jasad Hamzah tetap dibiarkan di situ. Lalu jenazah itu diangkat, sedangkan jenazah Hamzah tetap di tempat. Kemudian dibawa jenazah yang ketiga dan dibaringkannya di samping jenazah Hamzah. Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya mensalati mayat itu. Demikianlah Rasulullah mensalatkan para syuhada Uhud satu persatu, hingga jika dihitung maka Rasulullah SAW dan para sahabat telah mensalati Hamzah sebanyak 70 kali. Begitu dalam cinta Rasulullah SAW pada sang paman, kesedihan mendalam begitu dirasakan Rasulullah SAW atas Sayyidina sang paman. Cara kematian yang dialami sang paman terus melekat di hati Rasulullah SAW. Maka setelah pembebasan kota Mekah 5 tahun, kemudian Wasi sang pembunuh Hamzah masuk Islam di hadapan Rasul, meminta diceritakan bagaimana ia membunuh Hamzah. Kepedihan hati Rasulullah yang belum hilang semakin pedih ketika mendengar cerita Wasi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan wajib pergi menjauhi dirinya. Rasulullah tidak ingin melihat Wasi, namun begitu keislaman Wasi diterima, tapi sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW
tidak ingin melihat wajah wasi yang telah memeluk Islam. Sebabnya Rasulullah mengadukan dirinya kepada Allah, "Ya Allah, inilah aku. Jangan kau hukum aku karena aku tidak bisa menerima ini. Tapi aku sudah memaafkan Islam." Sobat, dalam kiprahnya yang pendek, Hamzah mendapat gelar singa Allah, bahkan mendapat gelar paling, yaitu pemimpin orang-orang yang syahid, pemimpin orang-orang mati syahid. Jenazah Hamzah dimakamkan di Madinah dan hingga kini menjadi tujuan para peziarah haji dan umroh dari seluruh dunia. Subhanallah, itulah kisah yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ketaatan dan menjadi pejuang-pejuang Allah untuk menaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.